بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita tidak bosannya membaca menyebut alhamdulillah, karena dengan bacaan alhamdulillah kita memuji Allah. Allah suka dipuji. Allah menyuruh kita memuji zatnya. Bila orang itu memuji Allah, tandanya orang itu ingat kepada Allah. Bila orang itu memuji Allah, tandanya dia bersyukur kepada Allah. Bila orang itu memuji Allah, tandanya nikmat akan ditambah Allah. Ayat 7 surah Ibrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Allah memberitahu, sungguh kalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, kepada siapa kita bersyukur lagi? Kepada Allah, ya. Kepada manusia juga. Kalau kamu bersyukur, pasti kutambahkan untuk kalian. Kalau kamu kufur tidak bersyukur, tunggulah azab. Jadi ada dua saja, ya. Manusia ada dua saja. Sama dia bersyukur, dia akan mendapat nikmat ekstra. Nikmat yang ada akan diberi barakah. Nikmat yang belum datang akan ditambah. Kalau bersyukur. Kalau tidak bersyukur, namanya kufur. Badan sehat, masjid dekat. Kalau dia datang ke masjid, dia bersyukur. Nikmat itu akan ditambah Allah. Kesehatannya akan dijaga Allah. Dosanya akan diampuni. Dia mendapat nilai yang tak dapat dibayangkan. Orang yang ringan langkahnya ke masjid, nilainya tidak dapat dibayangkan betapa hebatnya. Sembahyang sunat subuh, 2 rakaat sebelum subuh saja, lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Itu baru salat sunatnya. Macam mana dengan salat fardu berjamaahnya? Subhanallah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi kita sudah kemukakan hadis Nabi. Sekarang kita bersama tadi ayat Quran, ya. Ayat Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini karena seringnya disebut di mimbar Jumat, di ceramah, di forum, di mana-mana, patutnya sudah melekat di hati kita. Dari kecil kita dengar ayat 7 surah Ibrahim, tapi mungkin kita tidak ingat surahnya, tidak ingat nomor ayatnya. Ayatnya ayat 7, surahnya surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti ditambah Allah. Allah menambah nikmat untuk orang itu bukan saja nikmat materi, nikmat keagamaan juga, nikmat keilmuan juga, nikmat keimanan, nikmat keyakinan. Dalam hadis, nikmat yang paling mahal ada 2. Satu yakin, yang kedua afiah. Nikmat yang paling mahal ada 2. Nomor 1 yakin. Kalau dia yakin, dia akan bangun sebelum subuh. Dia akan melangkah ke masjid. Jauh pun didatanginya. Subhanallah. Sahabat Nabi dulu gelap jalannya ke masjid. Si buta, si tunanetra datang ke masjid dalam kegelapan malam. Nabi mengatakan, sampaikanlah berita sukses, berita gembira kepada orang yang mau melangkahkan kakinya saat kegelapan malam menuju rumah Allah untuk salat berjamaah. Basyiril masyaina fil dhulam
binurikum yaumil qiyamah. Sampaikanlah berita sukses, berita gembira, berita bahagia, berita untung yang besar bagi orang yang mau melangkahkan kakinya ke rumah Allah saat kegelapan malam. Si tunanetra mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini buta, tak ada kawanku kadang ke masjid. Bisakah saya sholat di rumah saja? Bolehkah saya sholat di rumah saja? Mendengar argumennya itu Nabi kesian. Ya, oke lah. Baru berjalan beberapa langkah ditanyanya. Engkau dengar azan tak? Oh dengar. Oh enggak boleh sholat di rumah. Enggak boleh sholat di rumah, kata Nabi. Itu si tunanetra ya. Itu si tunanetra yang matanya enggak bisa melihat. Dalam Islam, dalam surah Ibrahim, surah Al-Hajj ada disebut orang itu bukan mata kepalanya yang buta katanya. La ilaha illallah. Rupanya buta itu ada dua ya. Nah itu gunanya kita melihat Al-Quran ya. Fa innaha la ta'mal absar. Ayat 46 surah Al-Hajj halaman 337. Fa innaha la ta'mal absar. Orang itu bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi mata hatinya yang tak melihat. Mata kepala sehat. Jadi manusia ada sehat mata kepalanya, sehat mata hatinya. Nampak jalan yang benar. Ada orang yang mata hatinya sehat, mata kepalanya tak melihat. Nampak jalan ke masjid di zaman dulu. Dulu waktu belajar di Arab, ramai profesor itu yang tunanetra. Ilmunya melaut. Apa saja bilang buku ada di kepalanya. Subhanallah. Di sana begitu ya. Di sana tunanetra itu diurus. Ramai profesor di universitas yang tunanetra ilmunya mengungguli orang yang sehat mata kepalanya. Ada orang yang mata kepalanya sehat, mata hatinya tak melihat. Ayat 46 surah Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absar. Bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulub. Tapi hatinya yang tak melihat. Allati fi sudur, yang ada dalam dadanya. Baiklah ya. Itu kira pemanasan saja Pak ya. Sekarang kita bersama hadis Nabi. Kebetulan tadi pagi bangun, terlintas hati Nabi ini. Hadis Nabi ini maksudnya ya. Terlintas hadis Nabi ini. Ada mesej datang, hari ini nanti dihidangkan sama jemaah. Apa hadisnya? Hadis surah Imam Ahmad dan lain-lain. Ma jalasa qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikum hasanat. Kalau orang itu berkumpul untuk salat fardu berjamaah, untuk zikir, untuk bertazkirah, orang itu akan diseru dari langit. Ada himbauan dari langit mengatakan, kumu maghfuran lakum. Dah selesai nanti acara ini, kumu maghfuran lakum. Bangkitlah, berdirilah, pulanglah ke tempat masing-masing. Dosa sudah diampuni. Kumu maghfuran lakum. Bangkitlah, bangunlah. Dosa sudah diampuni. Waqad buddilat, malah sudah digantikan dosa-dosa yang banyak selama ini dengan pahala. Subhanallah. Indahnya Islamnya. Kalau kita duduk seperti ini, duduk sejenak sesudah subuh, dapat menilai bonus haji. Hadisnya sudah selalu dibicarakan. Dapat pahala berhalaqah, dapat pahala
kerumunan malaikat yang tugasnya mencari di mana orang berkumpul. Itu hadisnya sudah kita bicarakan dalam 2-3 minggu yang lalu. Hadis ini pula mengatakan dosanya akan diampuni. Satu. Yang kedua, dosa-dosanya akan ditukar dengan pahala. Dapat maghfirah, keampunan, dapat tabdil. Nah, tabdil orang tahu ya. Tabdil itu diambil pada pudilat tadi. Dosanya diampuni dan segala kesalahannya akan ditukar dengan pahala. Subhanallah. Hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah. Jadi paling kurang ada 3 ganjaran besar, ulangan besar kalau kita duduk sejenak seperti ini. Pertama, dapat nilai yang besar tak terhingga. Yang kedua, dosa diampuni. Yang ketiga, dosa dan kesalahan ditukar dengan hasanat, dengan pahala yang banyak. 3 in 1. Itu minimal. Kalau kita jabarkan, banyak lagi penjabarannya. Tapi kalau kita yang 3 itu saja, hebat. Pertama, akan mendapat nilai yang besar. Bahkan tidurnya bernilai. Orang yang tidur di malam hari dengan niat besok saya akan sembahyang subuh ke Masjid An-Nur contohnya, atau masjid lain. Saya akan mendengar tazkirah sejenak. 2 nilai tidur. Saya akan sholat berjamaah. Saya akan sholat sunat qabliyah di masjid atau di rumah. Sebenarnya sunat qabliyah ini lebih besar lagi di rumah. Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah dulu sunat di rumah. Tapi kita kalau sholat di rumah takut nanti tercicir sholat fardunya. Kecuali kita sepakat mengatakan sama jemaah, ayo mulai hari ini, mulai bulan ini kita tunggu qamat 20 menit. Membagi ruang untuk jemaah sholat di rumah. Itu lebih besar daripada sholat di masjid. Sholat sunat di rumah sama nilainya dengan sholat fardu berjemaah di masjid. Berganda nilainya. Oke, saya tidur dengan niat ingin sholat sunat tahajud, ingin sholat sunat sebelum subuh, ingin sholat fardu berjemaah, ingin berzikir berjemaah, ingin sholat fardu, sudah tadi ya, dan ingin bertazkirah. 5, niatnya waktu sebelum tidur, ingin membangunkan istri, ingin membangunkan anak untuk tahajud. Tambah lagi ya. Nah, kalau demikian niatnya, nilai hidupnya bertambah. Subhanallah. Hari-hari dia mendapat gunung pahala yang tak terhingga. Jadi tidur perlu pada niat, tidur perlu pada manajemen, perlu pengaturan, perlu pengurusan. Kita perlu belajar fiqhun naum, fikih tidur. Karena kalau orang tidur 6 jam sehari, berarti 1/4 usianya tidur. Kalau dia tidur 8 jam sehari, berarti 1/3 usianya tidur. Kalau umurnya 60 tahun, dia tidur 8 jam, 20 tahun tidur. Kalau umurnya 60 tahun, tidurnya 6 jam sehari, berarti 60 dibagi 4, 15 tahun tidur. Nah, jadi agar ibadat tidur kita lebih meningkat, lebih berprestasi, kita perlu belajar tidur, perlu berniat sebelum tidur. Mudah-mudahan, begitulah hadis Nabi tadi ya. Katanya setiap orang itu berkumpul di satu majelis dalam acara tazkirah subuh. Ada himbauan dari langit, announcement, ada pengumuman dari langit, qumu maghfuran lakum, bangkitlah ke rumah masing-masing, kamu sudah diampuni. Wa buddilat wa qad buddilat sayiatikum hasanat, qad buddilat sayiatukum hasanat, dosa-dosa yang menumpuk selama ini dan diganti dengan pahala. Allahumma baddil sayiatina hasanat, Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Begitu saja dulu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbul fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.